sorry. Aku kan udah Bersama Kadin Sumut. tapi biasanya peluang itu hampir kepada orang-orang yang udah berbuat dulu kan. Nah, bicara orang-orang yang udah berbuat, nggak akan datang untuk peluang sama orang-orang yang nggak berbuat kan. Yuk kita, aku boleh cut dulu di sini? Boleh. You tidak ada suruh begitu. Kalau orang udah percaya, link yang akan datang sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadin, ketemu lagi di podcast Kadin Bicara, mari ngobrol. Kali ini kita akan berbicara tentang bisnis, ya, dimana kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, dimana nanti beliau akan membagikan pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan networking, jejaring untuk kebutuhan bisnis. Nah, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Mora Nasution. Selamat datang Ibu. Terima kasih banyak. Iya, cantik sekali Ibu. Terima kasih banyak Sobat Kadin semua. Beliau ini adalah sahabat saya. Ya. Beliau juga mentor saya yang banyak sekali sudah membagikan ilmu pengalamannya kepada saya, yang saya juga punya bisnis, juga pengajar, dan beliau ini banyak sekali memberikan pengalaman-pengalamannya, memberikan pengembangan pribadian atau pengembangan development untuk baik dari segi bisnis maupun kita sebagai wanita pengusaha. Kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini, di mana memang bisnis tidak akan lepas dengan digitalisasi, dan di mana digitalisasi ini yang termasuk menjadi salah satu pendukung dalam meluaskan networking kita. Nah, sebagai ibu yang sudah banyak pengalaman ya, jadi pengennya kira-kira pandangan Ibu, seberapa penting sih sebenarnya jejaring dalam bisnis sebagai pelaku usaha di era digital ini? Oke. Kalau bicara seberapa penting, ya itu sangat penting karena memang bicara mengenai jaringan itu suatu hal yang sangat-sangat mutlak dibutuhkan untuk perkembangan usaha kita masing-masing gitu. Jadi kalau sekarang ini kan sudah lebih enak ya dibandingkan era kita dahulu, dimana kita kalau mau menambah jaringan itu harus rajin-rajin masuk ke dalam sebuah komunitas, kelompok, organisasi atau apapun gitu ya. Nah, kemudian nanti saling tukeran kartu nama, kemudian habis itu nanti bagaimana kita melakukan hubungan emosional ya, sehingga saling kenal, saling keterikatan emosional itu lebih kuat dibandingkan gak kayak sekarang tuh kan kenal orang terus langsung ada proyek nggak gitu kan. Nah gitu kan, jadi nggak begitu sekarang, nggak bisa, karena kan sekarang ini yang namanya dunia bisnis, dunia usaha ini sekarang nggak bisa lagi apapun ceritanya bicara tentang trust, kepercayaan. Membangun kepercayaan itu dulu nomor satu kan gitu. Nah, beda sekarang ini ya, saya juga selaku Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di lapangan, nggak saya juga, Yosi juga sering menemukan di pelaku usaha baik pemula maupun yang sudah mandiri ya gitu, itu selalu menganggap link itu kan sebagai shortcut atau jalan pintas gitu. Ya udah, saya punya link yang banyak, udah pasti sukses nih. Ternyata enggak kan gitu. Benar gak sih? Benar. Jadi ini penting sekali buat para pebisnis atau yang mau terjun di dunia usaha ini. Jadi salah satu catatan yang harus dikasih bold gitu ya, bahwa ini penting sekali gitu. Berarti memang ketika kita mau mulai usaha, menjalankan usaha, bisnis, networking itu sangat penting ya, dengan dibangun kepercayaan. Nah, menurut Ibu Mora, karena kan sekarang apalagi khususnya wanita ya, kita berbicara tentang wanita, wanita pengusaha sekarang sudah banyak mengikuti organisasi gitu ya, apakah organisasi formal, informal, mengikuti misalnya dia pengajian kah, arisan kah, yang tujuannya memang ingin meluaskan networking. Tetapi di balik itu, kira-kira dari Bu Mora, peran kita sebagai organisasi di Kadin, networking seperti apa sih yang sehat, yang bisa menciptakan kolaboratif, yang juga seharusnya bisa berdampak, jadi tidak sekedar hanya kumpul-kumpul saja. Nah, jadi gini,
Pengalaman selama terjun di lapangan, saya banyak sekali menemukan catatan-catatan ya yang harus jadi perbaikan buat seluruh pelaku UMKM ya. Nah, jadi yang pertama adalah mereka menganggap bahwa keranjingan ya, eranya sekarang itu kan di mana mereka memenuhi portfolio dengan saya ada di sini, saya ada di organisasi itu, saya ada di kelompok ini dan segala macam gitu. Jadi sebuah ajang pamer untuk katakanlah misalnya memenuhi phone kontak kita tuh jadi bisa yang tadinya juga mungkin cuma 1.000 sekarang jadi bisa 6.000, 7.000, 8.000 gitu kan. Tapi pertanyaannya gitu, apakah 7.000 ini efektif gitu? Iya, benar. Yang benar-benar bisa kita katakan berdaya guna untuk perkembangan usaha kita. Benar. Kan gitu. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan, maaf ini khusus ya, saya bicara mengenai Sumatera Utara, berarti bicara khusus mengenai UMKM yang ada di sekitaran kita gitu ya. Jadi kebiasaan mereka adalah ikut dan kemudian nanti ya udah gitu, mengharapkan sebuah keajaiban terjadi gitu ya, dan kemudian orang akan datang ke mereka gitu ya, dan kemudian misalnya nanti saya kan sesama anggota, kenapa nggak ditolong gitu ya. Terus habis itu ngambek, kita dianggap sombong, kita sekian. Bukan begitu, membangun sebuah jaringan gitu loh. Jadi terkadang ya bukan penyakitnya Gen Z, bukan saya bilang penyakit ya, bukan karakteristik Gen Z saja tuh yang pengen instan gitu. Para pelaku UMKM khususnya para ibu juga ya pengen cepet instan, padahal mereka kalau dilihat dari karakteristiknya tuh mereka generasi X gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi tuh pengen cepet sukses, pengen cepet dikenal produknya. Mereka lupa bahwa sebenarnya pada saat mereka masuk ke sebuah organisasi dan kemudian mereka mengumpulkan yang namanya link-link tadi itu, kontak-kontak tadi itu ya, teman-teman baru dan segalanya, itu perlu dibina, perlu dijalin ya kan, sehingga nanti ada jalan dan kemudian nanti ada manfaat untuk dirinya, usahanya, dan untuk orang banyak outputnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar maaf ya, seperti itu ya, datang masuk, udah tunggu aja di WA group, nanti diundang kan. Nah, sampai di WA group ya udah gitu. Nanti siapa pendatang baru, kontaknya di save, siapa pembantu baru, terus habis itu suatu saat nanti, halo, kita sama-sama di UAPI, kita sama-sama di Kadin, kita sama-sama di ini gitu ya. Nah, saya ada ini gitu. So, kenapa gitu kan? Nah, gitu kan. Nah, jadi itu gitu. Jadi nggak semudah itu, segampang itu. Gitu. Nah, kalau gitu kira-kira apa nih sebaiknya yang harus dilakukan, khususnya di para perempuan, karena mereka kesebagian ya bahwasanya ketika sudah masuk ke dalam organisasi, mereka mengharapkan akan ada langsung benefit buat mereka. Nah, tentunya kan pasti ada tahapan ya, Bu Mora ya. Tentu nggak langsung kenalan, kamu beli produkku dong, kita akan kerjasama dong gitu. Kira-kira dari Bu Mora, trik apa yang harus bisa kita miliki ya, kita lakukan buat ibu-ibu, buat perempuan lah khususnya, supaya bisa masuk pintu kolaborasi ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya untuk para pelaku usaha, atau kita khususkan tadi pertanyaan Yosi itu kan kepada perempuan ya, kaum perempuan dalam hal ini ibu-ibu. Jadi memang dituntut kesabaran dalam hal berproses gitu. Karena apapun ceritanya, banyak yang harus kita benahi. Kita ini kan terjun di dunia usaha, katakan ibu-ibu ya, itu terjun di Indonesia kan rata-rata memang terjun bebas, bukan kita sekolah bisnis ya. Bukan kita basicnya dari sekolah yang memang mau belajar di situ ya, sekolah formal gitu kan. Nah, jadi otomatis memang butuh proses untuk bisa menjadi sesuatu gitu. Nah, jadi contoh misalnya dalam hal katakan bagaimana orang bisa percaya dengan brand usaha kita gitu. Kalau ini paling dasar sekali ya, tampilan diri kita itu tidak mencerminkan perusahaan kita atau usaha kita gitu. Nah, ini yang harus dikemas pertama sekali. Jadi misalnya gitu, kayak saya usahanya itu di bidang pengembangan diri, pengembangan kepribadian gitu ya. Ya saya harus menunjukkan dong citra diri profesional sebagai seorang
yang itu ya ngurusin karakter orang. Ya gimana kalau saya juga nggak belum bener gitu, intrapersonal saya belum bener, gimana saya mau ngurusin, saya mau mengembangkan interpersonal skill saya, kan kayak gitu. Nah jadi setelah itu dia harus beresin dulu tampilan dirinya, terus habis itu dia harus semakin belajar, terus belajar tentang ya soft skill ya, karena banyak saya temukan juga di lapangan ya, produknya bagus, jasanya bagus gitu, tapi mereka tidak mampu mempresentasikan produk dan jasanya itu dengan baik. Meskipun sekarang eranya digital, ya eranya teknologi bahwa apa-apa semua bisa digantikan dengan AI gitu ya. Kita nggak perlu lagi ngomong langsung di depan kamera, nggak terus. Tapi apapun ceritanya, dalam perjalanan usaha kita pasti butuh suatu saat mempresentasikan produk kita. Kalau kita misalnya mau kerjasama dengan orang, misalnya, atau kita mau meningkatkan produksi kita, berarti kan kita harus lagi-lagi ngomong di depan karyawan, ya kan? Nah, terus habis itu gimana karyawan mau denger kita gitu? Kalau kita sendiri juga nggak mampu menyampaikan itu dengan baik gitu kan? Nah, jadi belajar soft skill iya, social skill juga harus, business skillnya apalagi gitu. Nah, jadi ini saling terkait nih gitu. Nah di sini belajarnya apa, di sini apa gitu. Jadi sabar ya ibu ya. Nggak bisa. Jadi jangan langsung cepat gitu ya. Langsung ngerasa udah pinter, udah ngerasa pinter, tapi masih banyak yang harus dipelajari. Makanya jangan nakal. Karena ini Bu, udah masuk kok belum nggak terasa nih. Kok di sini benefitku di sini kok nggak ada gitu ya, karena nggak sabar itu tadi ya, karena memang butuh proses ya Bu Mora. Nah berarti jadi dari yang Ibu Mora sampaikan artinya kita inilah yang mempresentatifkan bisnis kita. Artinya kita harus membuat brand diri kita ini. Kalau tadi Bu Mora tadi katakan soft skill, social skill, dan business skillnya. Tiga ini yang merupakan poin penting untuk bisa dia mendapatkan kepercayaan orang lain gitu ya Bu. Contoh sederhana nih gini ya gitu. Let's say katakan misalnya ini ya, ini kartu nama saya misalnya ya gitu. Nah, jadi kalau selama ini kita belum belajar mengenai soft skill gitu ya, mungkin saya akan katakanlah Bu Yosi sebagai sesama yang, atau katakan pengen saya butuh Bu Yosi untuk mempromosikan usaha saya, karena kita saya baru kenal nih. Baru kenal. Bu Yosi itu sosok orang penting gitu ya. Ya. Nah, kemudian terus saya nih pelaku baru gitu ya. Kemudian saya punya kartu nama gitu. Nah, terus selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi Bu Mora. Izin Ibu, ini kartu nama saya. Mudah-mudahan Ibu nanti berkesempatan, saya pengen telepon Ibu, pengen diskusi sama Ibu mengenai usaha saya. Oh siap, oke Bu Mora ya. Wah keren sekali nih Bu Mora. Mungkin nanti kita sama-sama akan bisa kolaborasi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Boleh foto Bu sebentar? Oh boleh. Nah, kesalahannya tuh di situ. Oh gitu ya. Kesalahannya tuh di situ. Oke, ya benar-benar. Gitu. Jadi tiba-tiba minta foto. Iya. Nah, terus dan dia merasa bahwa dengan foto orang hebat, foto dengan orang terkenal gitu, terus langsung bisa melambungkan usaha dia dan membuat dia viral gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau bicara soft skillnya, mungkin kita bicara mengenai bagaimana cara, bukan memberikan saja ya, bukan cara memberikan kartu. Kalau di soft skill itu kan kartu harus mengarah kepada yang membaca gitu ya. Nah, apa nama kita ya? Iya gitu. Biar bisa langsung dia baca ya gitu ya. Tapi bukan cuma sekedar itu kalau bicara soft skill, tapi bicara bagaimana menyampaikan tentang diri kita di dalam sebuah kartu tersebut, dan dengan secara singkat gitu ya, dan kata-kata promosi yang kena gitu. Jadi nggak bisa kita pakai satu kata promosi untuk satu orang gitu, dan dipakai untuk semua gitu. Nggak bisa gitu. Saya kan sudah tahu Bu Yosi siapa. Iya benar-benar. Orang yang akan sangat bisa nih gitu ya. Dan saya tidak akan mau sia-siakan itu. Berarti kan saya harus mampu mengolah kata-kata yang membuat Bu Yosi tuh mau ngelirik produk saya kan gitu. Nah, jadi ini kan harus belajar. Bicara ini belajarnya di mana? Ya di social skill tentu. Social skill ya. Iya, di soft skill juga ada, karena di sana belajar mengenai
communication, efektif komunikasi. Nah seperti itu gitu. Jadi nggak cukup gitu. Para pelaku usaha pemula belajar berproses gitu, jangan berhenti gitu. Karena memang dan satu lagi memang harus mau banyak salah gitu. Makanya merasa pintarnya ditahan dulu gitu. Oke. Ya kan apalagi di era hari ini gitu. Nggak bisa gitu. Kita pintar mengenai sesuatu hal yang belum kita kuasai 5 hari yang lalu. Jangan salah, era kecepatan perubahan ini kita telat 1 hari aja sudah ada hal-hal baru yang datang dan hadir gitu kan. Berarti kan kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Jadi yang merasa pintar tahan dulu gitu ya, terus aja belajar. Saya aja hari gini gitu ya, itu tetap tuh belajar bongkar-bongkar AI, nggak berhenti. Benar. Karena itu tadi komunikasi menjalin dengan pelanggan-pelanggan gitu ya. Saya mencari cara pintar bagaimana bisa memanfaatkan AI dan menjaga tetap menjalin komunikasi dengan jaringan-jaringan yang selama ini sudah ada sama saya gitu. Benar. Nah ini gimana ya gitu, Iya. dengan jarak jauh tapi bisa begini. Nah kemudian bagaimana saya memanfaatkan media sosial saya, bukan cuma sekedar pamer followers. Benar. Oh, usaha saya nih Banyak followersnya udah ya, banyak followernya nih, ya, gitu. gitu. Tapi kalau follower banyak maaf ya, kalau misalnya kita punya produk tapi nggak ada yang beli, ngapain juga? Gitu ya nggak sih? Benar. Nggak sih? Rumah orang. Ngapain gitu? Nggak penting juga. Viral produknya, Viral ya tapi gitu. nggak juga Iya. ngedongkrak omset misalnya iya, ya. gitu. Jadi kenal orang penting. Saya pernah punya kisah satu cerita tuh ya. Dulu waktu mau terjun dunia usaha, dulu tuh kan saya memang banyak terjun di masyarakat, tapi pelaku sosial gitu ya, bukan pelaku usaha gitu. Nah jadi waktu itu tuh di zaman itu punya kontak 2000 sekian sampai 3000 tuh kan hebat ya. Iya. Zaman dulu. Pada zaman dulu. Zaman dulu itu tahun 2007. Saya baru mulai itu 2007 usaha ya. Nah, tapi kalau untuk ke masyarakat kan sudah banyak sekali gitu. Nah, jadi pada saat mulai itu dengan konteks segitu tiba-tiba saya dipanggil gitu. Oke, coba kayak dimentorin gitu ya sama ya satu sosok yang memang saya anggap sebagai mentor luar biasa saya gitu. Nah, jadi dia bilang gini, oke, ada berapa kontak di handphone? Ada sekian gitu. Oh, banyak gitu. Kira-kira ada orang penting nggak di situ? Ada gitu. Oke. Nah, itu ada papan tulis ya. Silakan teman-teman tulis hebat gitu ya. Nah, terus tulis dong siapa-siapa aja menurut kamu orang hebat yang ada di handphone kamu. Udahlah, kita tulis tuh. Apa gitu kan, banyak lah segala macam. Udah. Habis itu tiba-tiba dia bilang gini, oke, sekarang pertanyaannya, kamu mau bikin usaha apa? Ini gitu. Nah, terus habis itu dia tanya lagi. Nah, di antara itu siapa yang kira-kira begini? Barulah awak terdiam. Iya. Gitu kan baru iya gitu tersadar. Nah berarti kita tidak begitu kita mau melakukan sesuatu itu makanya kita harus tentukan dulu motivasi kita apa. Misalnya membangun usaha gitu ya dengan link yang ada, motivasinya apa nih? Kita mau membuat sebuah jaringan di usaha itu tuh motivasinya adalah saya pengen usaha ini lebih dikenal gitu kan. Berarti otomatis yang pertama dilakukan juga untuk kita semua yang para pelaku pemula ini ya kelompokkan dulu biar nggak bingung. Benar. Tata tuh email, kita punya email. Benar. Harta karunnya kita tuh di email. Iya. Di HP, bener gak sih? Terus di media sosial kita gitu. Nah itu kelola dulu gitu, dikelompokin gitu kan. Nah mana nih yang ada urusannya kaitannya dengan kita nih gitu. Mana yang urusannya dengan ini gitu. Dan segala macam. Nah ini urusan yang memang cuma buat kayak tadi bukan buat beli tapi buat lalala gitu ya. Benar. Nah kayak gitu. Nah gitu. Jadi sehingga kita bisa fokus gitu. Karena percaya deh, nggak semuanya juga mau kok. Link banyak itu nggak semuanya juga mau gitu. Jadi kita memang harus memilih dan kemudian kita bukan berarti bahwa orang yang tadinya kita anggap ini nggak bakal nolongin, tapi kalau kita mampu mengemas perkenalan kita atau bagaimana kita mampu menjalin hubungan itu ya keterikatan emosionalnya dan kita mampu katakanlah misalnya
paling gampang apa sih kalau misalnya kita baru kenal, terus habis itu ngebuat orang itu nyaman sama kita, kan bisa dibuat dari, kita bisa mengawalinya dengan cerita hobi dulu. Oke. Bener gak sih? Iya. Dari hobi kita bisa jadi deket. Atau misalnya dari kita dari daerah yang sama. Saya pernah datang ke sebuah kementerian di Jakarta, bayangin orang daerah masuk ke sebuah kantor kementerian, bingung nggak tuh mau ngapain gitu ya. Nah jadi udah nunggu 10 menit, 20 menit, aduh 30 menit, 1 jam gitu. Akhirnya udah nekat beraniin diri datang gitu ya. Nah datang tiba-tiba iya Bu sabar tunggu gitu, nggak sengaja si bapak itu ngelihat tulisan nama saya gitu, Nasution gitu kan, langsung dia teriak gitu, Nasution, ada ini nih gitu. Dan itu terbukti bahwa hanya gara-gara perkara Nasution itu tertolong banget, dan jadi apa ya, jadi jaringan masuk ya, jadi pintu masuk gitu, jadi jaringan tetap kita gitu. Dan ya udah gitu. Nah, jadi jangan pernah ngerasa seseorang juga nggak penting gitu. Benar. Jadi keajaiban bisa terjadi kapan saja, di mana saja, asal itu tadi kita mau menjalinnya menjadi sebuah jaringan yang bermutu lah gitu ya. Nah untuk kita, dan kemudian pasti nanti ada jalan, ada manfaat gitu. Jadi berarti Bu Mona tadi kan social skill ya. Nanti ada kemudian tadi business skill. Iya, betul. Nah, jadi begitu sudah mencapai kita berkenalan, kemudian mulai mengenalkan diri, misalnya apakah dimulai dengan hobi kah, atau tadi ya misalnya ternyata satu marga misalnya, gitu kan, atau oh sama-sama dari Medan misalnya ketika kita lagi di luar gitu ya. Kalau di bisnis skillnya kira-kira Bu Mora untuk bisa ini aku sih punya produkku ini gitu ya, supaya si target kita ini, si mitra kita ini, si jaring kita ini bisa kita giring untuk menciptakan kolaborasi, bisa masuk pintu gerbangnya ini, kira-kira apa ini misalnya Bu Mora buat perempuan-perempuan yang kan kita kebanyakan ini yang perempuan kan bisnisnya makanan, kuliner, kemudian fashion gitu ya. Mungkin ujung-ujung nanti pesan cateringnya sama saya ya gitu misalnya. Kalau misalnya kita yang terbiasa memang di lingkungan formal, ngobrol-ngobrol biasanya nanti akan ada tuh titik temunya gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang bisa ide-ide dari Bu Mora, pengalaman Ibu Mora menunjukkan bagaimana sih para perempuan ini bisa jejaring ini bisa mereka manfaatkan menjadi bisnis, dan kepercayaan itu penting, tapi tidak kalah pentingnya bahwasannya ketika dia memang percaya, tapi kan ada juga yang ini belum saatnya atau ini nggak cocok di aku gitu misalnya. Apakah memang perlu juga ada naluri kita bahwasannya ini kayaknya bapak ini atau ibu ini gitu ya, bisa kita jadikan sebagai ada opportunity yang bisa kita ciptakan di sana. Oh iya, bisa, sangat bisa gitu. Jadi bicara tadi mengenai gimana sih sebenarnya kita bisa melihat siapapun yang hadir di kehidupan kita bahwa itu adalah peluang gitu. Tapi biasanya peluang itu hampir kepada orang-orang yang udah berbuat dulu kan. Nah bicara orang-orang yang udah berbuat, nggak akan datang untuk peluang sama orang-orang yang nggak berbuat kan gitu. Nah contoh kita kembali tadi mengenai usaha catering gitu. Nah katakan misalnya kita masuk ke dalam sebuah organisasi gitu ya, dan kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba Ibu ini kartu nama saya gitu ya. Nah terus besok-besok pesan catering sama saya ya gitu. Nah jadi mungkin ya itu yang tadi saya bilang di awal, kita butuh kepercayaan dulu. Mungkin ya kalau saya nggak akan mau main-main. Nah itu tadi gitu, nggak mau main-main itu gini, saya akan coba dulu, beli dulu, tes dulu, ya kan, pasti gratis gitu ya. Nggak gratis bagus gitu ya. Nah jadi kayak saya tuh sering dapat gratisan gitu, tapi kenapa saya nggak pesen? Ada apa kan gitu. Jangan sakit hati, justru harusnya kenapa Bu Mora nggak pesen, kenapa Bu Mora nggak ini, berarti harusnya dievaluasi. Evaluasi itu bukan sebuah hal yang menyakitkan. Benar. Evaluasi itu sebuah hal untuk bagaimana kita memperbaiki menjadi, sehingga si Bu Mora ini dengan teman-temannya itu suka dan senang
gitu ya kan. Nah jadi dan akhirnya mau gitu sama si produk dia ini gitu kan. Nah, ini bukan jadi gimana gitu kan. Nah terus nanti udah dicoba ya nasinya keras, benar-benar. terus habis itu ya nggak ada rasanya, terus segala macem gitu. Nah jadi jangan langsung marah gitu, ya kan? Gak dibeli, Bu Mora tuh nggak mau belanja sama kita. Ya mohon maaf, kayak saya nih tipe orangnya, kalau udah pesen sama makanan nasi kotak, udah jelas tuh itu aja tuh dari dulu tuh itu, nggak pernah mau lari dari yang mana-mana. Karena ini bicara kita mau bikin orang kan tuh seneng ya dengan makanan yang kita suguhkan, nggak mau coba-coba gitu. Nah ini gitu loh, jadi makanya butuh kepercayaan gitu. Itu yang harus dibangun dulu. Jadi bukan cuma sekedar kartu nama kita cetak 10 box, terus habis wah habis nih, besok cetak lagi. Dan makanya saya bilang tadi harus sabar belajar berproses gitu. Khususnya juga para ibu-ibu, para perempuan pengusaha, karena kita lah sendiri yang memang memiliki usaha, kita sendiri yang harus berada di garda di depan kita sebagai mewakili brandnya usaha kita. Maka sikap kita, ya soft skill kita, social skill kita yang akan mendukung bisnis skill kita. Mungkin itu kira-kira Bu Mora, ada closing statement dari Bu Mora, silakan Bu Mora. Kalau bicara mengenai membangun jaringan itu berarti bicara kayak kita tuh kayak ibarat menanam sebuah benih gitu ya, menanam beberapa benih tapi kita nggak tahu tuh pohon apa yang tumbuh, pohon bagaimana yang tumbuh sehat atau bagaimana gitu. Nah jadi kalau orang udah percaya, link yang akan datang sama kita gitu, ya kan, udah percaya dengan brand kita, percaya dengan diri kita gitu ya. Nah jadi jangan lupa jaringan yang ada itu berlatihlah untuk bagaimana menjalinnya menjadi sebuah hubungan yang punya kedekatan emosional, dan kemudian dia nanti akan menciptakan banyak jalan dan akhirnya akan mendapatkan manfaat buat kita semuanya gitu ya. Saya rasa itu aja, perkaya diri, kembangkan diri, latih diri, soft skill, social skill, business skill, insya Allah jaringan Anda semuanya yang dikontak 3.000-nya bermanfaat guna. Terima kasih. Luar biasa Ibu Mora, terima kasih banyak Ibu Mora atas waktu dan sharingnya yang sangat inspiratif, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bergerak dan tentunya berjejaring. Oke, demikian podcast Kadin Bicara Mari Ngobrol. Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa untuk komen, like, dan share channel YouTube kita. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Mora.